Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara yang perlu dipandang besar bukan masa depan di dunia, tapi masa depan selepas mati di akhirat, karena ia kekal abadi. Bersama ini kami paparkan kepada Anda laporan berita dari beberapa zon di Indonesia. Pada tanggal 24 Januari 2016, Alhamdulillah dengan kasih sayang Allah dan Rasulnya serta keberkatan orang-orangnya, Kafe Tim-Tim yang bertempat di kota Banda Aceh telah didatangi tim stasiun Trans TV Pusat yang ingin meliput sebuah konsep jualan, yakni Jumat Berkah, khususnya di hari Jumat minum sepuas hati, bayar ikut rasa hati. Konsep jualan ini sendiri dicetuskan oleh yang berbahagia mulia Tuan Datuk Tengku Abdurrahman Umar yang masih keluarga dari owner Kafe Tim-Tim tersebut. Bapak Riki selaku owner dari kafe ini pun sangat yakin dengan konsep yang diajarkan oleh Tuan Datuk Tengku. Karena dalam ekonomi Islam sendiri, berniaga bukanlah untuk mencari keuntungan semata dan hasil dari kuatnya keyakinan itu, tidak sedikit datangnya rezeki dari sumber yang tidak diduga. Trans TV tersebut mewawancarai Tuan Datuk Tengku secara eksklusif. Tuan Datuk Tengku menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu bukan untung atau laba lahiriah yang menjadi prioritas, tetapi untuk mendapatkan redha Allah, berkhidmat pada masyarakat, untuk dakwah dan syiar Islam. Dan hasil dari wawancara tersebut, tim dari Trans TV ingin melihat lagi bentuk ekonomi Islam yang dibawa oleh GISB di belahan dunia Eropah. Islam sangat mengambil berat tentang hal kebersihan. Sampah secara umum merupakan suatu masalah, tetapi sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang merupakan pupuk alami. Pada tanggal 20 Januari 2016, Sektor Pertanian dan Perladangan Zon Jawa II mengadakan pelatihan membuat kompos dengan mendapat bantuan pelatih yang cukup berpengalaman, yaitu Bapak Heri Suryawarman. Pelatihan ini ditujukan kepada para pelajar pendidikan vokasional Zon Jawa II dengan harapan mereka menjadi pelapis bagi tenaga sektor pertanian dan perladangan ini. Sebelum praktek membuat kompos, para pelajar dibekali ilmu dan teori apa itu kompos, manfaat, bahan baku, dan cara prosedur membuat kompos. Setelah itu mereka langsung terjun ke lokasi pembuatan kompos di lahan pertanian dan perladangan Zon Jawa II 3 yang berada di Wonosobo. Moga dengan pelatihan pembuatan kompos ini dapat bermanfaat bagi sektor pertanian dan perladangan, serta merupakan wujud kepedulian Global Ikhwan terhadap lingkungan melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos. Ternyata di sini kerjasamanya lebih baik, cukup baik. Mudah-mudahan ke depan bisa di setiap tempat-tempat Ikhwan bisa melaksanakan hal seperti ini. Karena kita bisa swasembada pangan untuk kita sendiri, minimal swasembada sayuran. Nah, mudah-mudahan Ikhwan ini tidak harus membeli sayur, bisa menanam sendiri, harapan saya. Harapan kedepannya adalah Global Ikhwan dapat membina masyarakat untuk mandiri dalam pembuatan kompos sendiri, sehingga masyarakat menjadi bangsa yang maju, berdikari dan berjiwa besar. Alhamdulillah, dengan berkat Rasulullah SAW, di bulan kelahiran baginda, Allah telah memberikan hidayah kepada seorang wanita bernama Agnes Jelita yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan beragama Katolik. Dia telah masuk Islam dan bersyahadat melalui kepemimpinan GSB Papua yang bertempat di rumah makan Ikhwan Papua. Menurut ceritanya, dia telah 3 kali bermimpi dipakaikan jilbab oleh seseorang dan kemudian dia menafsirkan bahwa dia harus masuk Islam. Pada saat sebelum pengislamannya, pihak GSB Papua juga telah menyampaikan asas-asas iman dan Islam kepadanya, dan dia juga meminta GSB Papua untuk terus membimbingnya. GISB Papua juga telah menghadiahkan buku tuntunan salat dan pakaian. Dia juga meminta diganti nama asalnya kepada nama Islam. Maka pihak GISB Papua telah memberikan namanya Nurul Jamilah. Alhamdulillah sekarang sudah sah ya, jadi mualaf, berkah yang luar biasa juga. Insya Allah saya akan belajar Islam lebih dalam lagi untuk memperkuat keyakinan saya. Mudah-mudahan GSB Papua terus dapat membimbingnya sehingga menjadi orang yang dapat sama-sama mengambil tanggung jawab dalam membantu perjuangan Islam. GISB Zon Sumatera 36 Palembang semakin mendapat tempat di hati masyarakat Palembang. Pada 18 Januari 2016 yang lalu, GISB Zon Sumatera 36 Palembang yang diwakili oleh Tuan Datuk Raja Ibadah Syakur beserta tim kepimpinan telah menghadiri jemputan Deklarasi Persatuan Zuriat Palembang yang bertempat di Wisma 45 Jalan Angkatan 45 Palembang. Persatuan Zuriat Palembang adalah salah satu organisasi penggagas dalam menyatukan dan mendayagunakan keturunan Zuriat Palembang
di seluruh Indonesia dan mancanegara. Bapak Raden Iskandar Sulaiman SH selaku Ketua Umum Persatuan Zuriat Palembang menegaskan, deklarasi tersebut digagas untuk mengumpulkan kembali para zuriat yang saat ini tidak terdata, baik yang berada di Palembang maupun di luar Palembang. Oleh karena itulah saya minta, mari kita sama-sama merebut peluang di depan dengan cara bersatu padu. Dalam kesempatan tersebut, Tuan Datuk Raja telah dipertemukan dengan Bapak Irham Wijaya, salah seorang ketua pelaksana acara yang telah mengenal Ustadz Asy'ari Muhammad di masa dahulu. Bapak Irham sempat menyampaikan luahan hatinya bahwa untuk selamat dunia dan akhirat mesti bersama Allah dan Rasul. Grup Generasi Harapan juga turut memeriahkan acara tersebut dengan melantunkan selawat. Terima kasih kawan-kawan dari Global Ikhwan. Penerimaan masyarakat terhadap GISB Zon Sumatera 36 Palembang juga berlaku di kalangan mahasiswa. Pada kesempatan yang lain, Tuan Datuk Raja Ibadiah Syakur telah dijemput untuk mengisi khutbah Jumat di Masjid Kampus Universitas Sriwijaya Palembang. Dalam khutbahnya, Tuan Datuk Raja Ibadiah Syakur menyampaikan, umat Islam perlu membaiki diri, keluarga dan masyarakat dengan meningkatkan rasa cinta dan takut pada Allah, mengenal pasti di zaman apa berada, serta memahami sejarah kejayaan Islam yang berlaku. Akhir zaman ini, dengan kita sama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat kita. Harta dan aset kita yang utama di akhirat ialah sifat takwa. Sekian dari kami, kembali ke studio utama Buletin Ikhwan.